warahmatullahi Tadi wabarakatuh. sisi Bin back setengah ini nggak nyala, nggak nyambung tadi sempat nggak nyala. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini diberi nikmat dari Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan kewajiban kita yaitu salat Isya berjamaah sambil dilanjut dengan Qiyamul Ramadan di malam yang ini malam keempat atau kelima jatuhnya nih? Keempat ya. Malam keempat itu berarti malam takbiran masih 25 malam lagi insyaallah masih. Ini kalau beda begini nih yang repot Lailatul Qadar sebenarnya. Lailatul Qadar nih ngikutin ganjilnya siapa nih gitu. Ini ganjilnya pemerintah apa ganjilnya PP Muhammadiyah gitu. Tapi mudah-mudahan semua diberikan berkah oleh Allah yang banyak. Mudah-mudahan kita semua hadirnya kita di sini mendatangkan banyak pahala dan juga pengguguran dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Bapak Ibu yang dirahmati Allah, eksplisit Allah mengatakan bahwa puasa ini diselenggarakan tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang yang bertakwa. Jadi kata ulama memang Ramadan itu seperti sekolah, seperti institut, seperti fakultas, seperti university. Di dalamnya banyak kegiatan yang ditujukan agar si peserta didik itu menjadi sesuai yang diekspektasikan oleh kampus. Jadi kalau kampusnya ini kampus kedokteran, maka kampus ini pengennya mahasiswa lulus dari kampus jadi dokter, kan begitu. Makanya dikasih pelajaran tentang penyakit, tentang virus, tentang obat-obatan, macam-macam. Segala hal yang menunjang untuk jadi dokter diajarin semuanya. Maka kita bisa bilang, walaupun kita nggak pernah jadi orang kedokteran, kita bisa bilang kalau mahasiswa yang sukses, mahasiswa kedokteran yang sukses itu lulus jadi dokter, kan begitu, kan ya? Sama kayak kita juga ngelihat ada kampus matematika, ada kampus akuntansi, maka lulus tuh jadi akuntan, emang mestinya begitu. Nah Ramadan sama aslinya. Jadi Ramadan itu la'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang bertakwa. Makanya di dalam Ramadan dikasih banyak instrumen yang bikin kita jadi orang takwa. Salah satu instrumen ketakwaan yang paling menonjol dalam ibadah puasa adalah nilai kejujuran. Dalam bahasa yang sederhana, orang bertakwa itu sifatnya jujur begitu. Makanya di Ramadan diajarin nih berperilaku jujur. Bagaimana puasa mengajarkan kita nilai kejujuran? Dari awal memang puasa ini kata ulama namanya ibadah sirriyah. Ibadah sirriyah, ibadah sirriyah itu ibadah rahasia. Ibadah yang tidak ada wujudnya, kan ya? Beda sama sholat. Kalau sholat kan kelihatan, apalagi yang kelihatan zakat apalagi kan ya, bawa beras kemana-mana, ada fakir miskin yang nerima. Kadang-kadang kalau orang zakat bawa wartawan juga, itu kan kelihatan tuh kalau zakat. Haji apalagi, satu kampung tahu orang kalau kita haji, kan ya,
Satu kampung tahu, soalnya sebelum haji biasa bikin ratiban dulu kan ya. Satu kampung kita undangin, tahu. Tapi kalau puasa enggak ada itu wujudnya. Yang tahu kita puasa tuh hanya Allah aja, kita dengan Allah. Yang lain enggak ada yang tahu. Ibadah sirriyah. Kayak tadi siang kan ketika kita berkumpul dengan teman-teman kita kan kita nggak tahu mana yang puasa, mana yang kagak puasa. Maka pada ibadah yang tidak ada wujudnya, potensi untuk berdusta tuh gampang. Potensi untuk bohong tuh bisa. Beda sama sholat. Orang kagak bisa pura-pura sholat. Karena sholat tuh ada gerakan yang dilakukan, ada bacaan yang dibaca, kan ya? Kalau ada orang diem aja di tengah-tengah masjid begitu, orang nggak bakal bilang sholat. No dia kenapa no diem aja berdiri, lagi meriksa HP kan begitu. Kalau sholat tuh ada gerakannya, ada rukunya, ada itidalnya. Jadi orang mau bohong-bohong sholat tuh kagak bisa, ketahuan. Bohong sholat ketahuan. Kalau zakat juga sama, orang susah buat berdustanya, bohongnya susah. Kan kudu ada yang dikasih, ada yang nerima kan begitu. Yang nerimanya kudu ada, barang yang dikasih kudu ada. Ini nggak bisa pura-pura nih, nggak bisa. Ya biarpun itu settingan, itu mesti yang nerima tuh dapat jatah aja begitu kan ya. Walaupun settingan begitu. Ini bapak ntar di sini, pokoknya bapak begini minta-minta. Tapi tetap ada yang dikasih. Jadi orang nggak bisa pura-pura. Haji juga sama, orang nggak bisa pura-pura. Pura-pura kemana coba pergi haji? Tanah Abang kan gitu. Beli korma sama sejadah pulang lagi, ketahuan gitu. Nah potensi dusta ada pada ibadah puasa sebab memang tidak ada wujudnya, nggak kelihatan. Maka untuk pura-pura puasa tuh gampang, pura-pura puasa gampang. Pasang mukanya tuh dilemesin aja, mukanya dilemesin, ini bibir nih dikeringin gitu. Kalau jalan rada miring gitu. Nanti kalau kena angin jatuh gitu. Ntar kan ditanya sama orang, wah lemes amat mas, iya lagi puasa kan gitu. Orang bisa pura-pura. Maka karena ini ibadah yang bisa pura-pura tidak ada wujudnya, orang susah nilai ibadah puasa orang. Nggak bisa kita nilai ibadah puasa. Kalau kita nilai sholat walaupun tidak benar, tidak akurat, tapi orang bisa nilai, punya ukuran. Enak ya sholat sama Ustadz Fulan gitu. Emang kenapa? Suaranya enak, gerakannya khusyuk, pantes emang orangnya pinter kan begitu. Orang bisa nilai itu. Zakat juga bisa orang nilai, walaupun tidak akurat, artinya nggak boleh kan. Cuman orang punya ukuran. Tetangga kita nih hebat. Kadar keikhlasannya udah level tinggi begitu. Dia kemarin sumbang masjid sekian ratus juta, nggak pernah ngomong-ngomong, nggak pernah bilang-bilang, nggak pernah minta diumumin juga. Nggak kayak tetangga yang sampingnya tuh, nyumbang 50.000 minta doain masuk surga lagi begitu. Ya boleh nggak apa gitu, meminta diumumin lagi. Kan orang bisa nilai itu. Haji orang bisa nilai. Haji Fulan hajinya mabrur ya gitu. Kok bisa bilang haji mabrur? Iya, dia tuh habis pulang haji tuh sama tetangga makin ramah, ke pengajiannya makin sering, sedekahnya makin rajin, sholat berjamaahnya nggak pernah absen, hajinya mabrur. Orang bisa nilai itu. Tapi nilai puasa bagus apa nggak bagus tuh orang nggak punya ukurannya. Orang nggak bisa bilang teman kita hebat puasanya bagus tuh. Emang kenapa? Gua lihat dia sepanjang hari ngeludah mulu, kan nggak bisa. Ludah banyak tuh kagak jadi ukuran kan ya. Jadi ibadah ini ibadah yang kagak kelihatan. Maka kalau tidak terlihat potensi dusta itu sangat tinggi. Orang bisa berdusta. Tapi saya yakin 100% orang yang punya iman kepada Allah tidak pernah mau membatalkan puasanya walaupun tidak kelihatan orang gitu. Kenapa? Dalam hatinya iya sih orang kagak ngeliat, orang kagak tahu, tapi kalau gue batalin puasa Allah kan tahu dosa.
Kalau Allah tahu jadi dosa, kalau dosa jadi masuk neraka. Susah di akhirat, sengsara yang ada, masuk surga jauh. Begitu. Terusinlah puasa biar kagak ada yang tahu, puasanya diterusin. Gitu. Itu dorongan iman. Nah, orang bertakwa itu pengennya begitu. Allah pengen kita jadi orang bertakwa dari ibadah puasa. Biar orang kagak ada yang lihat, biar orang kagak ada yang tahu, tetap kita punya keyakinan Allah tahu, Allah lihat. Sekecil apapun perbuatan kita, sediumpet bagaimana-pun itu perbuatan kita, Allah pasti tahu. Kalau kita yakin bahwa Allah ngelihat, Allah tahu, maka kan timbul dalam hati ini yang kata orang-orang sufi namanya sifat muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Kenapa dia yakin Allah mengawasi? Yakin Allah lihat, begitu. Kenapa dia yakin Allah lihat? Karena dia yakin memang Allah tidak ada yang menghalanginya. Allah Maha mengetahui segalanya. Kok bisa sampai keyakinan seperti itu? Ada imannya. Dari mana dia belajar? Dari ibadah puasa. Maka orang yang sudah betul-betul ibadah puasa, terinspirasi dirinya untuk melaksanakan ketakwaan, itu jadi orang yang jujur. Jadi mahasiswa yang jujur. Biar dosen kagak tahu, biar fakultas kagak periksa, tapi kalau tesis, kalau skripsinya jiplak orang, Allah tahu. Ini maksiat, namanya kebohongan, kan begitu. Akhirnya jadi mahasiswa yang jujur. Jadi pedagang juga sama. Biar orang kagak lihat, biar orang kagak ngerti, tapi yang namanya malsuin timbangan tuh dosa. Gitu tuh nilai kejujuran. Dan memang betul jujur tuh menghantarkan orang kepada kebaikan, tapi sebaliknya orang kalau dusta itu bakal jadi dusta terus-terusan. Itu yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa fa innal birra yahdi ilal jannah. Orang itu kudu jujur, sebab jujur itu bakal bawa dia kebaikan, dan kebaikan itu yang mengantarkan dia ke dalam surga. Tapi sebaliknya, iyyakum wal kadzib, jangan sekali-kali bohong, jangan sekali-kali dusta, jangan sekali-kali nipu orang. Kenapa enggak boleh nipu? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Orang itu kalau udah bohong, kesono-sononya bakal jelek. Fajir itu orang maksiat kebanyakan. Fa innal fujura yahdi ilan nar. Orang kalau maksiatnya kebanyakan pasti masuk neraka. Sebab kalau orang udah bohong sekali, dia bakal bohong 2 kali. Bohong yang kedua nih buat nutupin bohong pertama. Nanti yang ketiga dia bohong lagi buat nutupin bohong 1 sama bohong 2. Nanti keempat bohong lagi buat nutupin bohong 1, 2, 3, 4. Kan ya? Nanti yang kelima bohong lagi buat nutupin kebohongan yang 4 sebelumnya. Begitu terus-terusan sampai hatta yuqala innahu minal kadzibin. Sampai distempel oleh Allah, nih tukang bohong. Kan begitu? Tukang bohong, akhirnya masuk ke dalam neraka. Itu makanya yang takwa menghindar dari sifat bohong. Makanya ada kalimat Nabi Muhammad SAW gimana? Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang tidak meninggalkan dusta, lagi puasa masih bohong, lagi puasa masih nipu, lagi puasa masih kalau kata orang kampung ngelecehin orang begitu. Orang kelecehin gitu, direndah-rendahin, dibohongin, ditipu. Falaisa lillahi hajah, maka Allah kagak lagi punya urusan sama puasa dan nahan lapar, nahan minum. Allah enggak punya urusan. Akhirnya nilainya 0. Kenapa nilainya jadi 0? Sebab dia sudah mengingkari inti pelajaran puasa. Pelajaran puasa itu jujur. Kalau lagi puasa masih bohong, kagak dapat nilainya. Orang mau belajar Al-Quran,
mau bisa baca Al-Quran tapi kagak mau belajar tajwid, kagak bakal bisa. Tajwid itu inti pelajaran Al-Quran, jujur itu inti pelajaran puasa. Kalau sudah meninggalkan jujur, hilang nilai puasa. Nggak mau belajar tajwid, nggak bakal bisa baca Quran. Pengen jago bahasa Inggris tapi ogah belajar grammar, malas susah belajar grammar, capek, ribet, istilahnya puyeng kan begitu. Ya udah nggak bakal bisa. Inti pelajarannya di situ tuh. Puasa begitu, inti pelajarannya jujur. Sekali orang kagak jujur, hilang nilai puasanya. Itu instrumen ketakwaan yang namanya jujur. Sebab orang kalau udah jujur, kalau kata siapa, Benyamin S kan gitu, jujur jujur jujur, biar hidup lu mujur, kata begitu. Jujur jujur jujur, biar hidup lu kagak hancur gitu. Sebab orang kalau udah ninggalin jujur udah susah. Yang dipakai kemana-mana topeng mulu, itu topeng, susah bukan gitu. Nah puasa ngajarin itu. Ini 29 hari, 30 hari Allah ngajarin supaya jujur. Maka keluar dari Ramadan jadi pribadi yang jujur, jadi pedagang yang jujur, jadi mandor jujur, jadi mahasiswa yang jujur, pengusaha yang jujur, ngajar juga jujur. Sebab dia yakin Allah maha melihat. Itu timbul sifat muraqabah. Kemudian yang terakhir, banyak pelajaran Ramadan tapi singkatnya satu lagi instrumen ketakwaan yang diajarkan oleh puasa, bahwa puasa ini mengajarkan kita nilai keikhlasan. Bagaimana puasa mengajarkan kita nilai keikhlasan? Dari banyak ayat dan juga hadis Nabi, itu yang namanya puasa pahalanya kagak pernah disebutin. Orang kalau sholat, kata Nabi Muhammad, orang sholat 5 waktu itu seperti dia punya telaga depan rumahnya, yang kalau datang waktu sholat dia mandi di telaga itu. Begitu sepanjang. Jadi kalau sholat tuh seperti penghapus dosa. Orang yang sedekah satu sedekah ganjarannya 10 kali lipat. Ada tuh hitung-hitungannya. Tapi kalau puasa nggak ada. Puasa Allah cuman bilang begini, kata Allah dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi'u bihi. Puasa itu untukku, aku yang langsung ganjar pahalanya. Jadi Allah kalau bahasa kitanya pengen bilang, kagak usah ngitung-ngitung pahala puasa, nggak usah ditakar-takar, urusannya mau gua begitu. Ini biar gampang begini nih. Ada bos punya karyawan banyak. Sama bos dia bilang, ini ada kerjaan nih, kalau bisa ngerjain begini dapat 5 juta begitu. Kata bosnya begitu. Si pekerja udah bayangin, gue bakal kerja ini dapat 5 juta. Lalu bosnya nambahin, tapi kalau yang ini bisa lebih tinggi dari ini, jadi yang A nih, yang A tadi 5 juta, tapi kalau yang A ditambahin sampai sekian jadi B, ini hadiahnya 10 juta. Orang makin tergiur tuh, wah 10 juta. Tapi kemudian kalau ini B ditambahin lagi nilainya jadi C, ini yang C ini kagak usah mikirin 5 apa 10 juta. Udah jabatan gua jadi taruhannya, kata bos begitu. Jabatan gua jadi taruhan, kata bos begitu. Karyawan yang kagak punya hormat sama bos, dia bilang, itu kagak usah ngerjain yang C. Emang kenapa? Capek-capek doang, hadiahnya kagak ada. Dulu juga dia ngomong begitu, ujung-ujungnya cuma dikasih sepeda doang. Sepeda paling 2 juta doang, beliin diri gitu. Gua mau ngerjain yang A aja, kan begitu. Itu karyawan yang kagak punya hormat sama bosnya. Tapi orang yang punya hormat sama bosnya, dia bilang, ini pekerjaan C ini berat, ini pekerjaannya berat, tapi hadiahnya kagak dikasih tahu. Cuman dia itu mempertaruhkan namanya, bos mempertaruhkan jabatannya, bos mempertaruhkan nama baiknya untuk orang yang bisa dapet C. Wah ini C ini spesial nih, kalau gitu gue bakal ngerjain C. Tuh begitu tuh. Itu ibaratnya begitu. Puasa kagak ada ganjarannya, nggak pernah disebutin oleh Allah dapat apa, dapat berapa. Allah cuman bilang puasa untukku, aku yang langsung ganjar pahalanya.
Makanya di ujung Ramadan Nabi Muhammad bilang berapa banyak orang yang di sepanjang Ramadan tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Karena Allah yang ngatur semua. Dan bisa jadi begitu, bisa jadi puasa kita ini kagak dapat apa-apa. Jadi maksudnya nilai keikhlasan. Ketika orang melakukan ibadah kagak usah ngarepin A, B, C, D, nggak usah. Cukup Allah aja kita yang kita harapin. Berapapun nilai orang kagak kita pikirin, yang kita pikirin Allah ridho. Orang mau ngerjain apa kalau Allah bilang jangan, itu namanya ikhlas. Jadi mengerjakan sesuatu tidak minta pujian dari siapapun kecuali Allah. Kalau bahasanya Ali Al-Jurjani gimana? Allah tatlu bali amalika syahidan ghairullah, itu namanya ikhlas. Kamu tidak menuntut siapapun untuk jadi saksi atas ibadahmu kecuali Allah. Allah yang jadi tujuan. Biar kata orang demen ini kerjaan, kalau ini kagak boleh kata Allah kagak gua kerjain. Biar kata orang kagak demen sama ini kerjaan, tapi kalau Allah bilang wajib gua kerjain. Tujuan gua bukan orang, tujuan gua bukan kata orang, tujuan gua bukan pujian orang, tujuan gua Allah. Orang yang punya prinsip nilainya lurus kepada Allah, hidupnya cakep, punya wibawa, ada kehormatan. Tapi kalau orang yang kagak punya prinsip, tujuannya belak-belok begitu, yang kata orang lagi demen ke situ dia ikut. Orang lagi demen begitu dia kerjain. Nggak punya wibawa. Nggak punya wibawa. Orang lagi dulu waktu zaman apa tuh? Waktu zaman lagi rame-ramenya dulu ada artis namanya Pasha Ungu band gitu. Itu ngetrenin celana kedodoran. Celana belum naik pinggang udah diikat tuh pahangan ya, dalamnya pakai boxer. Orang yang kagak punya iman, kagak tahu tujuan hidup, bakal ikut-ikutan tren tuh. Ikut tren kemana-mana. Itu celana belum nyampe pinggang udah diikat tuh. Kalau kata orang kampung saya tuh cebok belum beres udah jalan-jalan itu. Iya. Nggak punya tujuan. Lewat lagi musimnya, datang itu siapa namanya, David Beckham. David Beckham punya rambutnya mohak. Orang pada ngikutin semuanya. Pokok pantas kagak pantas nomor 27, yang penting ngikut aja dulu. Gitu. Kan dia? Ya kalau Beckham kan rambutnya mohak, cakep, emang bule, matanya biru, hidung mancung, badannya tegap, emang orangnya ganteng, ya potongannya keren kan begitu. Kalau orang kita rambut mohak tuh kan gak ada pantas-pantasnya. Mana matanya merah, kurang tidur gitu. Oh kulit hitam begitu. Leher banyak daki lagi, kayak gak ada emaknya. Kagak ada pantas, cuman lagi ngetren itu, lagi ngetren orang ngikut. Muncul lagi ada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo waktu itu punya tren rambut cepak, nih pinggir tipis, cuman dibikin stempel PLN di sini ada nih, stempel PLN. Orang pada ngikutin. Kenapa? Kagak tahu dia mau menuju apa, yang dia tuju orang rame ke situ dia tuju. Kagak ada urusan syariat larang apa kagak. Pokoknya yang lagi rame situ. Nggak punya nilai. Maka itu puasa ngajarin, kagak usah pikirin kata orang, nggak usah pikirin kata dinilai sama siapa juga terserah. Yang kita pikirin nilai Allah, kan begitu. Ini lagi ada tren apa namanya? Lagi ada tren kemarin tuh orang naik mobil, lalu mobilnya dibuka, dia joget depan mobil. Itu kan orang kampung saya bilang orang PA itu namanya. Itu mobil jalan dia pakai buka, yang enak ditabrak orang begitu. Kan ya. Pokoknya lagi ngetren joget-joget, ayo kita joget ikut. Biarin, aki-aki 50 tahun joget pinggir jalan kagak ada malu-malunya. Ada itu banyak kemarin itu. Coba pikirin kalau orang punya nilai itu malu. Jaga kehormatan, jaga kehormatan. Kenapa? Allah nyuruhnya A, jangan bikin B. Emang kenapa bikin B? Orang-orang pada demen Ustadz bikin B, kagak ada urusan sama orang. Allah bilang B haram. Kalau B haram jangan kerjain B. Orang lagi sukanya apa? Orang sukanya banyak, cuman orang lagi kagak suka sama yang A itu tuh. A emang kenapa? Itu kan perintah Allah. Orang kagak suka Ustaz. Biar orang kagak pada suka, kalau A Allah perintah kerjain A. Begitu. Punya nilai. Puasa ngajarin itu. Ini puasa nilainya kagak ada nih. Dapat apa nggak dijelasin. Cuman Allah bilang dalam hadis qudsi, puasa buat saya yang langsung ganjar. Udahlah apa-apa buat Allah aja, nggak usah ngarep orang.
lagi ngarep orang juga kagak bakal ada ujungnya, yang ada malah kecewa kan begitu. Itu orang bertakwa. Pertama dia punya nilai jujur, puasa ngajarin, dan kejujurannya ini memang dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa